Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran matematika. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas tentang fungsi trigonometri. Yang pertama adalah grafik fungsi trigonometri diambil mengenai 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama, gambar dalam diagram kartesius sumbu X. Sumbu X menyatakan sebagai besaran sudut dan sumbu Y menyatakan sebagai fungsi fx. Yang kedua adalah ambil nilai X dari sudut-sudut yang istimewa sehingga mudah dalam perhitungan dan tentukan nilai fungsi fx. Yang ketiga adalah buatlah skala yang sama. Jadi antara sumbu X, sumbu Y, kita buat skala yang sama agar jika nanti kita hubungkan titik-titiknya akan membentuk kurva yang mulus, yang smoothing. Jadi kurvanya cantik. Nah, kita belajar dulu ya, mulai dengan grafik fungsi sinus. Grafik fungsi sinus di sini berperiode dari 0 derajat sampai dengan 2 pi. 2 pi itu berapa derajat? 1 pi itu 180 derajat. Sehingga 2 pi adalah 360 derajat. Berikut tabel sudut-sudut istimewanya. Berikut ya. Ini sudut istimewa dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, sampai dengan kuadran 4. Nah, kita sudah belajar ya nilai-nilai dari kuadran 1 sampai dengan 4. Sebagai contoh adalah pi per 2. Pi per 2 ini adalah 90 derajat. Sehingga sin 90 derajat adalah 1. Demikian seterusnya. Dan berikutnya adalah kita gambarkan dalam grafik berikut. Mulai dengan sumbu X sebagai ukuran sudutnya dan sumbu Y sebagai nilai fungsi fx-nya. Berdasarkan gambar di sini, maka merujuk pada tabel di sini bahwa jika fungsi fx-nya 0, kita pasang dari titik pusat. Jika x-nya pi per 6, maka fx-nya adalah setengah. Pi per 6, maka fx-nya adalah setengah. Selanjutnya, jika pi per 4, maka fx-nya adalah setengah akar 2. Pi per 4, maka fx-nya adalah setengah akar 2. Demikian selanjutnya kita hubungkan grafik ini sehingga membentuk grafik sinus dari kecil sampai ke besar. Selanjutnya berperiodik. Demikian untuk grafik fungsi sinus dan kita lanjut ke kosinus. Ibu ingatkan, kosinus adalah grafik yang memuat nilainya dari yang besar sampai menjadi kecil. Jadi jika cos 0 derajat nilainya 1. Selanjutnya akan berjalan cos pi per 2, cos 90 derajat nilainya 0. Jadi grafiknya berjalan dari tinggi menjadi rendah. Kemudian rendah, kemudian terus naik lagi grafiknya sampai naik 1 yang terakhir. Jika kita hubungkan adalah sumbu X-nya 0, maka fungsi fx-nya 1. Di sini ya letaknya. Jika fx-nya pi per 6, maka nanti setengah akar 3. Di sini letaknya. Kita hubungkan sehingga grafik ini membentuk grafik yang smoothing atau mulus. Bisa dipahami ya? Ya, kuncinya memang ada di tabel ini ya. Ya, di tabel ini karena sudah kita pelajari nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, grafik fungsi tangan adalah sama. Mengerjakannya adalah sama berdasar periodik. Periodik sistemnya adalah berjalan dari sudut 0 derajat sampai dengan 2 pi atau sampai dengan 360 derajat. Semoga dipahami ya. Selanjutnya, bagaimana jika grafik fungsinya tidak hanya sin X? Bagaimana jika sin Kx? Bagaimana jika ditambah dengan konstanta? Atau dikalikan dengan suatu konstanta di depan fungsi sin. Nah, kita pelajari ini sama halnya dengan menggambar fungsi
yang awal tadi. Hanya saja kita perlu sedikit langkah-langkah yang berbeda. Yang pertama adalah grafik fungsi berpadanan. Jadi jika soalnya adalah sin X, maka Gx-nya kita sepadankan dengan fungsi X. Jika sepadankan dengan soal cos X, maka sepadankan dengan Gx-nya cos X. Demikian, kemudian kalikan setiap ordinat dan fungsi tersebut dengan A. Nah, hasilnya adalah dikalikan dengan A. Karena di sini fungsinya ada perkalian dengan A. Selanjutnya lukis grafik, kemudian geser grafik ke sumbu X ke atas maupun ke bawah sejauh B1-an. Kenapa ke atas atau ke bawah? Karena di sini plus. Jika plus maka ke atas. Nah, jika minus maka akan bergeser ke bawah. Karena ke bawah adalah menunjukkan minus. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh sebagai berikut. Lukislah contoh fungsi fx sama dengan 2 sin x plus 1 untuk periode 0 sampai 2pi. Nah, grafik-grafiknya sebagai berikut ya. Kita samakan dulu, kita sepadankan dulu dengan fungsi sin X. Ya, betul. Fungsi sin X sudah kita bentuk seperti ini. Nah, seperti tadi ya, waktu di slide sin X. Nah, sekarang ada 2 sin X. Berarti harus kita kalikan dengan 2. Masing-masing hasil ini kita kalikan dengan 2. 0 kali 2, 0. Setengah kali 2, 1. Setengah akar 3 kali 2, akar 3. Dan seterusnya. Setelah itu, di sini ada soal plus 1. Nah, plus 1. Sehingga hasil yang sudah kita dapatkan ini tinggal ditambah 1. 0 ditambah 1, 1. 1 ditambah 1, 2. Akar 3 ditambah 1, 1 plus akar 3. Demikian sampai dengan 0. Dan ditambah 1 sama dengan 1. Nah, kita gambarkan satu persatu. Jika ini adalah menggambarkan fungsi X yang awal. Awal tadi ya, waktu kita gambar. Kemudian HX-nya ini bergeserkan dari kan HX dikalikan dengan 2. Sehingga fungsi yang kecil ini kita kalikan dengan 2. Nah, menjadi tinggi ya. Yang rendah menjadi rendah. Kemudian yang ketiga adalah plus 1. Kita geser ke atas. Dari hasil ini kita geser ke atas. Kenapa digeser ke atas? Karena ini ada plus 1. Sehingga gesernya ke atas. Berbeda dengan jika ini adalah minus 1, maka bergesernya ke bawah. Begitu ya cara menggambarnya. Jadi mulai dari 3 langkah, di sini tabelnya juga akan melewati 3 kalian dalam mengerjakannya. Selanjutnya kita akan menghadapi tantangan belajar. Tantangan belajar di sini ada 2 grafik, yaitu yang pertama adalah Y sama dengan minus 2 cos X untuk periode 0 sampai 360 derajat. Dan yang kedua adalah Y sama dengan 3 tangan X untuk periode 0 sampai dengan 360 derajat. Ingatlah nak, bahwa pejuang mimpi yang gigih memperjuangkan mimpi-mimpinya itu adalah salah satu pemilik dari dunia. Maka jadilah pemilik dunia. Terima kasih, sampai di sini pertemuan dengan Ibu. Sampai bertemu pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.